Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Smile. Film ini menceritakan tentang seorang dokter yang bernama Rose Cotter melihat pasiennya yang bernama Laura telah melakukan bunuh diri. Laura bunuh diri secara tragis dengan menggorok lehernya memakai pecahan vas bunga. Namun, sebelum bunuh diri, Laura sempat memberikan senyuman kepada Rose. Apakah yang akan terjadi kepada Rose setelah ia melihat senyuman Laura itu? Biar kalian gak penasaran, mari kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini dimulai dari seorang dokter psikiater yang bernama Rose Cotter. Saat itu, Rose kedatangan seorang pasien yang bernama Cole. Seperti sudah tahu hal yang mengerikan akan terjadi, Cole terus mengatakan bahwa dia dan semua orang akan mati. Sebagai seorang psikiater, Rose mencoba untuk membuat Cole tenang dan ia menjamin jika semua akan baik-baik saja. Dan ketika akan pulang, Rose kedatangan seorang pasien yang bernama Laura. Laura ini adalah seorang mahasiswi. Sambil ketakutan dan bergemetar, Laura bercerita jika dirinya melihat dosennya mati bunuh diri tepat di hadapannya. Seperti mendapatkan sebuah kutukan semenjak kejadian itu, Laura selalu dihantui sesosok makhluk yang selalu tersenyum mengerikan dan selalu berganti wujud serta hanya dia yang bisa melihatnya. Rose mencoba membuat Laura tetap tenang. Namun, tiba-tiba Laura melihat makhluk itu kembali. Dia lalu mengamuk dan menjerit ketakutan. Rose yang tidak melihat apapun juga ikut panik dan bergegas menghubungi bantuan. Namun tiba-tiba Laura tersenyum menyeramkan sambil memegang pecahan vas bunga. Laura kemudian mulai merobek pipinya sampai ke batang tenggorokannya hingga menewaskan dirinya sendiri. Seperti kerasukan setan, Laura sama sekali tidak terlihat merasa kesakitan. Rose yang melihatnya pun hanya bisa terdiam dengan ekspresi kaget dan ketakutan. Dan dari sinilah kutukan setan Smile itu pindah kepada Rose. Singkat cerita, polisi yang menangani kasus ini mulai menginterogasi Rose. Polisi berpendapat bahwa Laura itu mengalami gangguan kejiwaan. Namun, pendapat itu dipatahkan oleh Rose. Menurutnya Laura menderita delusi paranoid, di mana jika seseorang menderita delusi paranoid ini, dirinya akan merasa seperti terus diintai dan seperti ada yang berniat melukainya. Sehingga penderita sering merasa cemas atau takut sama seperti yang dirasakan oleh Laura. Karena Laura yakin sekali jika ada roh jahat yang sedang mengejarnya. Yeah, she sounds fucked. Malam harinya, dari kegelapan, Rose mulai dihantui sosok yang sedang tersenyum kepadanya. Namun tiba-tiba Rose dikagetkan oleh Trevor, yaitu pacarnya. Sejak kejadian kematian Laura sebelumnya, Rose sering melamun dan ia juga sangat mudah emosi. Bahkan saat sedang makan malam dengan kakaknya yang bernama Holly, Laura tiba-tiba marah. Karena kakaknya itu mengusulkan akan menjual rumah peninggalan orang tua mereka. I grew up in that house. Rose. Can you guys just shut the fuck up? Wow. Yeah. Thank you so much. I've been looking for... Singkat cerita, setelah di rumah, Rose yang sayang dengan kucingnya tetap memberi makan kucingnya itu. Keesokan paginya, Rose yang meminta riwayat kisah hidup Laura ditetangi oleh Joel. Polisi yang menginterogasi Rose kemarin. Sekaligus Rose merupakan mantan kekasih Joel. Joel ini masih peduli dengan keadaan Rose pasca kejadian kemarin. Namun, Rose yang sudah bertunangan itu memilih untuk pergi. Yeah. You do know she's engaged. Di meja kerjanya, Rose yang sedang memeriksa riwayat Laura dibuat kaget
Karena di dalam riwayat itu tertulis bahwa sebelum bunuh diri, dosen Laura sempat menghampiri Laura dan tersenyum menyeramkan. Lalu tiba-tiba, dosen itu memecahkan kepalanya sendiri menggunakan palu. Selagi Ross sedang konsen melihat riwayat itu, dia mendapatkan telepon dari Holly yang memberi rekomendasi kado ulang tahun untuk keponakannya atau anaknya Holly. Sambil menelpon, Laura kembali melihat sosok yang sama seperti yang menghantui dirinya di rumah kemarin malam. Laura kemudian ingin menghampiri sosok itu, dan sosok itu melewati kamar pasien Laura. Di situ Laura melihat Cole yang sedang tersenyum lebar. Laura mencoba berinteraksi dengannya, namun tak ada sautan darinya. Dan tiba-tiba Cole mengatakan bahwa semua orang termasuk Laura akan mati. But he dies. Carl, look at me. You're going to die. You're going to die. You're going to die. You're going to. Laura yang panik lagi-lagi memanggil bantuan. Dan ternyata itu hanyalah halusinasi Laura saja, karena Cole sebenarnya sedang tertidur. Akibat kejadian itu, Ross dipanggil oleh atasannya yang bernama Dr. Morgan. Atasannya yang khawatir kepada Ross kemudian menyuruhnya cuti untuk beristirahat, menjernihkan pikiran selama 1 minggu. Your care killed herself brutally. Is it possible when you presume what your mind was reacting to? Di perjalanan pulang, Ross membeli kado untuk keponakannya. Selesai membungkus kado, Ross mengambil minuman. Namun, tiba-tiba dia dikagetkan dengan bunyi alarm rumahnya. Pada saat Ross mengeceknya, ternyata tak ada siapapun yang masuk ke dalam rumahnya. Sesaat kemudian, pihak keamanan menelpon dan menanyakan pada Ross apakah dia baik-baik saja. Apakah ada orang lain di rumahnya? Ross pun mengatakan jika tak ada siapapun di rumahnya. Namun tiba-tiba suara dalam telepon itu mengatakan, apakah kau yakin? Coba lihatlah ke belakang. Perlahan Ross menoleh ke belakang. Dan tiba-tiba telepon yang asli pun berbunyi. Singkat cerita, polisi yang mengecek ke rumah Ross tidak menemukan apapun di sana. Tak lama kemudian, Trevor juga sampai di sana dan menanyakan kepada Ross. Ross pun menjelaskan semua yang telah terjadi sekaligus cutinya selama 1 minggu. Malam itu Ross cemas karena kucingnya tak ada di dalam rumah. Ross yang tak bisa tidur kemudian membuka laptop dan mendengarkan rekaman suara saat Laura bunuh diri. Saat mendengar rekaman tersebut, Ross mendengar seperti ada suara orang lain di dalam rekaman itu. Laura? Laura? Keesokan harinya, Ross mendatangi dokter kenalannya yaitu Dr. Madeline. Di sana Ross menceritakan semua hal yang dia alami. Dr. Madeline mengatakan bahwa itu semua Ross alami karena trauma masa lalu yang belum pulih sepenuhnya. Dulu, ibu Ross meninggal karena mengalami overdosis. Ross pun meminta bantuan Dr. Madeline meresepkan obat antidepresi untuknya. Namun Dr. Madeline tidak menurutinya, karena dia berpikir jika Ross hanya perlu mengendalikan pikirannya saja. Diagnosis. So what happened with my patient? You've been continuing to see. Sepulang dari sana, Ross merias dirinya untuk bersiap ke acara ulang tahun keponakannya. Singkat cerita, acara berjalan dengan cukup lancar. Sampai pada akhirnya saat sang keponakan membuka kado dari Ross, tiba-tiba semua dibuat kaget karena kado tersebut adalah kucing Ross yang hilang sebelumnya. What'd you get, sweetheart? Dengan menangis, Ross menggendong kucingnya itu. Dia berusaha menjelaskan kepada semua orang hingga Ross melihat Laura sedang duduk dengan senyuman yang ditakuti oleh Ross. Dan tiba-tiba Ross terjatuh ke atas meja kaca. Akhirnya Ross dibawa ke rumah sakit.
Di rumah sakit, Rose melihat Trevor yang dimarahi oleh Holly. Rose yang melihatnya takut jika Trevor menganggap dirinya itu gila. Right now. Sepulang dari rumah sakit, dengan berhati-hati, Rose berusaha menjelaskan pada Trevor tentang semua hal yang dia alami dan rasakan. Rose mengatakan jika dia itu tidak gila. Saat ini yang Rose inginkan hanya perhatian, karena faktanya Rose sedang dalam bahaya. Namun, Trevor menuduh jika Rose seperti itu karena sifat turunan dari ibunya yang punya gangguan psikologis. Trevor tak mau itu mengancam masa depannya, dan Trevor pun memutuskan untuk pergi. I'm going in the house. No. Did you kill Mustache? Not me. Then Trevor, please. Ketika hendak tertidur, Rose mencari tahu alamat Gabriel, dosen Laura yang bunuh diri itu. Namun, tiba-tiba dia mendengar suara wanita menangis. Sehingga Rose yang lelah dengan gangguan itu, kemudian memaksakan dirinya untuk tidur. Berbekal alamat dari internet, Rose mendatangi rumah Gabriel. Di sana Rose bertemu dengan istrinya. Istrinya menjelaskan semua hal yang sudah terjadi dengan suaminya sebelum kejadian bunuh diri itu. Istrinya juga menunjukkan gambar-gambar orang yang sedang tersenyum mengerikan. Hal itu sering dilakukan Gabriel sejak dia melihat wanita yang bunuh diri di hadapannya. Rose yang mendengarnya pun merasa semua itu sama seperti apa yang dia rasakan selama ini. Hal itu Rose katakan pada istri Gabriel. Mengetahui Rose terkena kutukan, istri Gabriel kemudian mengusir Rose dari rumahnya. Out of my house. I want you out of my house now. Get the fuck out of my... Demi mencari petunjuk lain, Rose kemudian mendatangi rumah Jules, sang mantan pacar. Di sana Jules bersedia untuk membantu Rose mencari petunjuk melalui arsip kepolisian. Rose menemukan petunjuk baru bahwa semua kasus kematian yang terjadi selalu ada hubungannya dengan bunuh diri. Maka untuk membuktikan Rose tidak gila, Rose mencetak semua bukti itu untuk dia berikan pada Trevor. Trevor, you here? Sesampainya di rumah, Rose melihat Dr. Madeline sudah ada di rumahnya. Trevor memanggil Dr. Madeline untuk melakukan pengobatan. Rose yang sedang membutuhkan Trevor saat ini merasa kecewa karena Trevor seperti menyerah dan hanya bisa menyerahkan masalah yang sedang Rose alami itu pada psikolog saja. Kemudian terjadi pertengkaran di antara mereka. Dan sampai pada akhirnya, Rose pun memutuskan untuk pergi. Anything become real or even... I'll just take a breath and... Why don't you just... Rose. Rose kemudian pergi ke rumah Holly. Rose mencoba menjelaskan yang terjadi, namun semua itu percuma. Mereka malah bertengkar soal Holly yang pergi dari rumah, meninggalkan ibunya yang sedang overdosis saat itu. Selain itu, Holly menuduh Rose sama seperti ibu mereka yang mempunyai gangguan mental. Mendengar hal itu, Rose semakin tersinggung, kemudian ia langsung pergi. Pada saat di dalam mobil, Holly kembali menghampiri Rose. Holly. Singkat cerita, Rose mendapatkan telepon dari Jules. Jules mengabarkan jika nyatanya bukan hanya 4 orang saja kasus kematian yang berhubungan dengan bunuh diri. Namun ternyata ada 20 kasus kematian dengan skema yang sama. Tapi di antara 20 kasus bunuh diri itu, hanya ada 1 orang yang tidak mati. Dia bernama Robert. Dia melakukan pembunuhan kepada orang lain. Jadi saksi mata yang melihatnya itu yang terkena kutukan Smile selanjutnya. Dari hasil penyelidikan Jules dari kasus bunuh diri sebelumnya, diketahui bahwa korban hanya bertahan paling lama 4 hari, yang berarti hari ini adalah hari keempatnya Rose. Meskipun Jules belum sepenuhnya percaya, namun untuk menenangkan Rose, Jules mengatakan tidak akan ada yang terjadi kepada Rose. Okay, so my patient, and then at the end, the person I on. Keesokan harinya mereka mengunjungi Robert. Awalnya Rose tidak memberitahu bahwa dia juga terkena kutukan. Robert pun tidak tahu asal kutukan itu dari mana. Namun setelah ia mencari tahu, dia menemukan seorang pria Brazil yang berhasil memutus rantai kutukan tersebut, di mana orang yang terkena kutukan harus membunuh orang lain dan harus ada saksi mata yang melihat pembunuhan itu, sehingga kutukan bisa diteruskan kepada saksi yang melihatnya. Dengan kata lain,
orang tersebut membantu iblis Smile untuk melakukan pembunuhan. Rose yang mendengarnya pun keceplosan mengatakan jika dia tidak bisa membunuh seseorang. Robert yang tahu jika Rose terkena kutukan itu lantas menjerit dan berpikir Rose akan menularkan kutukan itu kepadanya. Di luar, Rose tidak mau menceritakan apapun kepada Joel, dan akhirnya mereka pun pergi. Rose yang sudah di rumah kedatangan Dr. Madeleine. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Rose ditelepon oleh Dr. Madeleine yang asli. Dan ternyata yang berada di hadapan Rose dari tadi adalah Setelah itu Rose pergi dari rumah sakit membawa sebilah pisau dan mendatangi Cole. Dan di saat yang bersamaan Dr. Morgan pun datang melihatnya. Tanpa berpikir panjang, Rose langsung menusuk Cole. Namun, tiba-tiba Rose terbangun dari mimpi buruknya. Dr. Morgan yang asli tiba-tiba menghampiri Rose. Lalu dia mengatakan Rose harus dirawat dan tidak boleh sendirian. Namun seketika Rose mendapatkan sebuah ide. Kemudian ia pun langsung pergi. Joel yang diberitahu Dr. Morgan jika Rose membawa sebilah pisau itu langsung menelpon Rose dan menanyakan keberadaannya. Rose menjelaskan dia akan memutus rantai kutukan itu dengan cara mengasingkan diri jauh dari pemukiman warga. Dan saat ini Rose memutuskan untuk pergi ke rumah tempat tinggalnya dulu. Rose yang sudah mengubur kenangan pahitnya dulu mau tidak mau datang lagi ke rumah itu. Rose yang berencana menginap di rumah itu pun lantas bersiap mengunci semua pintu dan jendela agar tak ada orang yang bisa masuk. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Rose yang sudah menyalakan lentera itu mendengar suara wanita yang sedang menangis. Ternyata itu adalah penampakan ibunya yang meminta maaf. Rose berpikir semua itu tidaklah nyata. Lalu Rose keluar dan menutup pintu. Namun pintu itu berhasil ditahan. Penampakan ibunya itu pun berubah menjadi penampakan si iblis Smile. Rose yang ketakutan pun menjauh. Seketika iblis Smile itu menghilang. Ketika Rose fokus memandangi arah depan, tiba-tiba iblis itu berada tepat di belakangnya lalu mencekik leher Rose. Pada saat dicekik, Rose berhasil mematahkan lengan iblis itu, kemudian membakarnya menggunakan lentera, hingga rumah dan seisinya pun terbakar. Rose berpikir dengan membakar setan itu, dia sudah berhasil memutus rantai kutukan Smile. Rose kemudian pergi ke rumah Joel untuk meminta izin tinggal di sana sampai keadaan kembali tenang. Namun ternyata Joel yang dilihat bukanlah Joel yang asli, dan rumah itu seketika gelap. Rose bingung karena ternyata rumahnya tidak terbakar sama sekali. Ternyata itu adalah iblis Smile yang ingin membuat Rose keluar dari rumah. Di saat yang bersamaan, Joel pun datang ke sana. Rose yang mengetahuinya segera lari untuk masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu agar Joel tidak bisa masuk ke dalam rumah. Setelah di dalam, ternyata sudah ada si iblis yang menghampiri Rose dan merobek wajahnya hingga si iblis bisa masuk ke dalam mulutnya. Joel yang mendobrak pintu akhirnya berhasil masuk ke dalam. Joel pun melihat Rose yang sudah membasahi tubuhnya dengan bensin. Rose pun kemudian membakar dirinya sendiri. Joel yang tidak bisa berbuat apa-apa pun hanya bisa diam dan otomatis dia juga tertular kutukan Smile. Kemudian film pun berakhir. Terima kasih buat yang udah nonton dan mendengar alur cerita film yang saya bawakan. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya.